Shalom saudara, selamat pagi. Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan yang terkasih, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Hari ini adalah minggu ketiga tanggal 17 Mei 2020. Ibadah kita mulai. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini Tuhan, makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu. Perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, ya Rabbaya. Haleluya. Aku sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Haleluya. Aku percaya Yesus. Haleluya. Aku sembah, ya Rabbaya. Oh, kami sembah. Pujilah namamu Tuhan. Bapa, sebentar kami dengarkan firman Tuhan. Mari urapi setiap telinga yang menyaksikan Tuhan ibadah online ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang membukakan mata rohaninya Tuhan, sehingga mereka mengerti betapa pentingnya kehidupan di dalam Engkau ya Allah.
pagi hari ini urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan, yang banyak kelemahan Tuhan. Mari Tuhan bukakan sehingga bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya menyaksikan ibadah yang katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius yang ke-7. Buka firman Tuhan Matius yang ke-7, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Temanya dikatakan hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan pohon yang baik dan menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian membuat kejahatan. Amin buat firman Tuhan. Nah, kalau minggu yang lalu saudara kita banyak diajarin tentang berubah seperti Kristus, sehingga setiap apa yang kita lakukan ada apa sudah ada hasilnya dengan cara kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyimak baik-baik. Udah gitu yang paling penting kita sambut firman Tuhan, dan ketika kita menyambut firman Tuhan kita akan merenungkan dan mencatat dan mengulang, dan bahkan pulang ke rumah kita akan praktikkan di hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan ketemu minggu ini kita seharusnya mulai makin mengerti betapa pentingnya firman Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan ini berkata tentang hal pengajaran yang sesat. Di firman Tuhan berkata, saudara garis bawahnya ayat yang ke-20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, hari-hari ini banyak saudara orang percaya kadang-kadang terjebak oleh rutinitas atau sebetulnya ibadah yang tidak menghasilkan buah. Saya tidak bilang siapa, tetapi mari kita perhatikan dari buahnya. Orang hari Minggu ibadah, datang ke gereja, berharap dapat berkat firman Tuhan, tapi ketika pulang hidupnya biasa-biasa saja, tidak pernah menjadi lilin, tidak pernah menjadi terang, tidak pernah mencoba menghasilkan buah. Maka dari situ akan kelihatan. Bahkan dikatakan di sini adalah nabi-nabi palsu yang ngajar, ya cuman bisa ngajar, tetapi buahnya tidak ada. Sudah perhatiin baik-baik. Untuk itulah sudah harus perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa hidup di dalam Tuhan itu saudara bicara tentang buah, bicara tentang perubahan kehidupan, bicara tentang perubahan pemikiran dan keputusan yang paling penting saudara. Banyak orang bilang ya yang penting saya sudah didoakan, saya sudah nangis dan di gereja ya sudah selesai. Ternyata bukan sampai di situ saudara. Jadi itu adalah awal kita mengenal Tuhan adalah daripada penyesalan ketika kita bertemu dengan firman Tuhan. Kita dibukakan bahwa ini loh hidupmu, ini loh kelakuanmu, ini loh sikap hatimu selama ini yang salah. Nah, firman Tuhan mengajarkan seringkali berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, Yesus mengajak kita, mari ikutlah aku, akan kujadikan kau penjala manusia. Nah, dampak dari firman Tuhan itu harus terasa, saudara.
Ketika saudara diajar tentang mari tanggalkan hal-hal yang tidak perlu, tetapi saudara terus hidup di dalam kejahatan, kebohongan, tipu-tipu terus, saya kasih tahu jemaat yang terkasih, hidupmu tidak akan mengalami namanya terobosan di dalam Tuhan. Hidupmu akan bedanya tipis dengan orang-orang luar sana. Beda sangat tipis, bedanya itu dengar firman Tuhan doang. Bahkan Tuhan bilang, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Saya pernah bilang, banyak orang bertelinga tapi tidak mendengar. Kenapa? Dari buahnya saya bisa tahu bahwa orang ini sebetulnya tidak mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, saudara, jadi ciri daripada nabi-nabi palsu dikatakan bahwa mereka seperti domba. Mereka menyamar seperti domba. Kata-katanya penuh dengan kebaikan. Bahkan kalau dilihat ada hamba Tuhan marah sedikit langsung kritik. Wah, hamba Tuhan nggak boleh begitu, saudara. Siapa bilang? Kehidupan kita di dalam Tuhan itu, saudara, belajar. Artinya ada jatuh, ada bangun. Tetapi orang yang di dalam Tuhan tidak jatuh terus membiarkan dirinya hidup di dalam tidak ada buahnya. Hari-hari dia pasti harus menghasilkan buah. Karena habitatnya dia menghasilkan buah. Seperti seekor ikan. Ketika dia keluar dari kolam, karena kehidupannya bukan di luar kolam, dia akan senantiasa kembali ke kolam itu. Karena apa? Karena habitatnya di dalam kolam itu. Demikian juga anak Tuhan hari-hari ini, saudara. Saudara tidak bisa hidup hanya mendengar firman Tuhan. Saudara tidak bisa hidup hanya karena menyesal terus. Tidak. Tetapi saudara harus menghasilkan buah. Nah, buah ini yang paling penting. Bahkan firman Tuhan dikatakan tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi saudara harus ngerti, sadar, begitu sederhananya firman Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Tetap harus ada eksekusinya. Lakukanlah firman Tuhan. Sudahkah saudara lakukan firman Tuhan? Seminggu yang lalu, apakah saudara sudah lakukan firman Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, saudara? Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Bahkan semalam saya dengar berita, sudah di Malang, petani saudara, bahkan dijual pun sayurnya Rp2.000 nggak ada yang mau beli, sampai frustasi, saudara. Karena apa? Karena banyak persoalan masalah di dalam kehidupan ini yang kita harus banyak pelajari. Jadi saya belajar dari situ bahwa memang dalam keadaan terjepit sekalipun, tetapi kasih karunia Tuhan tetap selalu ada dalam setiap orang yang percaya, saudara. Dalam keadaan sesulit apapun, ya, Tuhan bisa kirim siapa saja untuk memelihara saudara dan saya. Inilah firman Tuhan. Yang pertama yang paling penting adalah, saudara, dikatakan ayat yang ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mengenal nabi-nabi palsu. Dan mengenal hidup saudara. Siapa saudara? Apakah saudara sudah berbuah atau belum? Atau selama ini hanya kita menuntut gereja aja berubah? Menuntut gereja aja harusnya begini. Hamba Tuhan tuh harusnya begitu. Harusnya begini. Tapi saudara, yang paling penting dalam kehidupan ini, kitalah yang harus berbuah. Bukan orang lain. Kita yang harus berbuah. Kalau saudara, saya mau anjurkan, nasihat adalah kita nggak usah ngurusin orang lain, kita urus diri kita sendiri. Kebetulan saya ditunjuk menjadi gembala di sini, saudara. Saya kasih tahu buat saudara, terima kasih Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Hari ini dari buahnya. Hanya engkau yang tahu dengan Tuhan siapa saudara sebetulnya. Kalau engkau hari-hari ini dari tahun ke tahun belum pernah berubah, ini saatnya berubahlah, menghasilkan buah yang matang, buah yang benar, buah yang baik. Karena saya percaya setiap orang yang percaya akan menghasilkan buah. Tidak mungkin pohon tomat ditanam bertahun-tahun tidak menghasilkan buah. Normalnya pohon tomat kalau ditanam cuma beberapa minggu saja dia sudah menghasilkan buah. Karena pohon tomat yang normal itu pasti menghasilkan buah. Nah, kalau tidak berbuah juga mungkin ada banyak semak duri, mungkin ada banyak batu, mungkin ada banyak pelalang pelahap, mungkin tanah hati yang terlalu keras. Di situ saudara harus mengerti firman Tuhan. Ya, ini yang pertama. Jadi saudara harus mengerti dari buahnya lah kita akan dikenal. Siapa saudara? Siapa saya? Siapa saudara? Saudara akan dikenal dengan buahnya. Ini yang pertama firman Tuhan. Yang kedua, saudara, ayat 21 berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan
Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita diingatkan kembali Roma 14 ayat yang ke-17. Ya, berkata tentang kerajaan sorga, saudara. Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah damai sejahtera, yang ketiga adalah sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan minuman, tetapi tentang pertama kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi orang, saudara, ya, yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan, dikatakan dia tidak akan masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Dia akan tidak mengalami damai sejahtera Tuhan. Yang ketiga, dia akan tidak mengalami sukacita oleh Roh Kudus. Dimanapun dia berada, dia tetap khawatir. Kemarin minggu yang lalu kita bicara tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya kita tidak khawatir. Mengandalkan Tuhan kita mengerti bahwa kita anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, kalau kita percaya, kita disebut anak Allah. Ini firman Tuhan minggu yang lalu. Dan hari ini saya ingatkan, tegaskan lagi saudara, bahwa saudara harus mengerti bahwa bukan orang yang selalu berkata Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kebenaran Allah, ke dalam damai sejahtera Allah atau sukacita Allah. Bahkan ayat selanjutnya berkata, ayat 22, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Padahal waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan saudara, bernubuat, mengadakan banyak mujizat, itu saja Tuhan tolak. Kenapa? Karena yang paling penting, saudara, bukan masalah mujizat atau apanya, saudara. Mujizat itu setiap hari kita mengalami. Misalnya dalam keadaan pandemi ini, saudara, banyak mujizat yang kami alami, bahwa kita masih dipelihara oleh Tuhan, bahwa walaupun keadaan sulit seperti ini, Tuhan masih memberikan damai sejahtera, sukacita setiap hari, masih bisa memberikan pengharapan setiap hari kepada kita semua, bahwa hari-hari ini kita harus bersyukur sama Tuhan. Mujizat terjadi hampir setiap hari, hampir setiap waktu. Kalau saudara perhatikan, kenapa saudara masih ada sampai sekarang? Itu adalah kesempatan. Kalau saudara masih melihat matahari terbit tiap hari, saya kasih tahu, itu adalah mujizat yang Tuhan kasih buat saudara, untuk saudara mengalami buah yang matang, berubah saudara dalam kehidupan. Ya. Jadi dikatakan sekali lagi, saya mau ingatkan ayat ke-22, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan dan demi namamu dan mengadakan dikatakan banyak mujizat demi namamu. Jadi orang mengadakan mujizat itu belum tentu saudara melakukan kehendak Allah. Artinya gini, saudara, kita berdoa mendoakan orang sakit terus sembuh. Sebenarnya yang bukan kita yang mengadakan kesembuhan, tetapi Tuhan Yesus. Dan arahnya sekarang banyak yang salah. Banyak semua sekarang memuji, ini perbuatan saya, karena doa saya. Semua saudara itu salah. Seharusnya itu semua karena anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang tidak menghasilkan pujian hormat buat Tuhan Yesus adalah sesat, saudara. Kalau kita melayani, itu hanya karena anugerah. Saya tidak bisa banggakan diri saya. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tidak ada kebenaran dalam diri saya. Hanya Tuhanlah yang benar. Hanya Tuhanlah yang baik, saudaraku yang terkasih. Saya nasihatkan buat kita semua. Saudara lihat Tuhan Yesus. Dia rela mati buat saudara dan saya. Bukan untuk saudara diam di dalam kejahatan. Bukan untuk saudara diam di dalam dosa terus. Tetapi dia ingin saudara berubah, saudara mengalami pembaharuan. Kalau saudara masih bisa melihat matahari terbit setiap hari, masih bisa melihat anak-anakmu sehat, masih melihat keluargamu sehat, itu karena anugerah. Tuhan menunggu saudara untuk saudara berubah. Tuhan menanti saudara untuk saudara menghasilkan buah yang benar, yang matang, yaitu buah yang dihasil daripada kerajaan Allah. Masuk ke dalam kerajaan Allah bicara tentang kebenaran,
masuk ke dalam kerajaan Allah. Bicara tentang saudara damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan nama kita yang terkenal, tapi hendaklah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang terkenal. Apapun yang terjadi, semua karena anugerah Tuhan. Tidak pernah Tuhan berbuat jahat buat orang yang percaya. Tuhan selalu mengasihi saudara dan saya. Setiap hari, setiap waktu diingatkan berulang-ulang terus firman Tuhan. Dari tahun ke tahun tetap di belakang mereka kasih tahu bahwa mari berubahlah, berbuahlah yang benar, yang baik, yaitu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan di sini dikatakan sudah di Matius, bernubuat sudah banyak mengadakan mujizat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan aja. Tuhan bilang, ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berseru terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bahkan dibilang pembuat kejahatan. Kenapa, saudara? Dikatakan karena mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah semua pujian, semua hormat, semua pengakuan hanya milik Tuhan. Kalau saya seringkali, saudara, saya tidak berani memuji orang, saya harus puji Tuhan terus. Kenapa? Karena kebenaran datangnya daripada Tuhan. Kalaupun orang itu hebat, semua karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang harus kita puji tetap. Tuhanlah yang tetap kita harus kasih tahu. Kalau kita bisa memberi kepada orang, itu semua karena bibit Yesus Kristus yang ada di dalam hidup. Engkau bisa memberikan kasih karunia buat orang lain, itu semua bukan karena engkau, tapi karena Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di dalam dirimu, yang menguatkan, yang bisa melakukan hal itu. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan kasih itu. Kasih tanpa Yesus sia-sia, saudara. Ini firman Tuhan. Seringkali kita kalau kita melihat orang memberi, tapi sudah banyak orang memuji hebatnya orangnya baik, tapi sebetulnya sudah saya kasih tahu, saya nasihati, berbuat baik benar itu bagus, tapi hendaklah semua yang kita lakukan untuk puji hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan untuk puji hormat kemuliaan nama kita. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Intinya jangan mencuri kemuliaan Allah. Hari ini jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama tadi dikatakan berbuahlah. Berbuah di dalam kebenaran, berbuah di dalam damai sejahtera, berbuah dengan sukacita oleh Roh Kudus. Hal yang kedua, yang paling penting adalah tidak ada jaminan kalau saudara bernubuat dalam nama Tuhan, saudara mengusir setan dalam nama Tuhan, dan saudara mengadakan banyak mujizat dalam nama Tuhan. Tidak ada jaminan saudara hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan menegaskan bahwa nyahlah daripadaku, hai engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena yang seharusnya yang dipuji adalah Tuhan Yesus. Mari biarkan senantiasa setiap hari, pujilah Dia setiap hari, Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, mau keadaan susah kek, mau keadaan sangat susah kek, tetap Tuhan Yesus itu baik. Kalau hari ini kita bisa ada, bisa sehat, bisa berjumpa saudara melalui online ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Karena sukacita datangnya daripada Tuhan, amin. Pagi hari ini kalau saudara diberkati, pagi hari bangun pagi, saudara mengalir berbuah dengan hasilkan mudah saja, saudara. Saudara dengar firman Tuhan, saudara klik subscribe, saudara bisa klik jempol ke atas, saudara katakan amin, puji Tuhan. Nggak usah puji saya, pujilah Tuhan. Nggak usah puji Gema, pujilah Tuhan. Senantiasa dalam keadaan apapun, saudara harus memuji Tuhan. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Saya tidak perpanjang, saudara, tapi saya ingin rindu berdoa buat setiap jemaat yang terkasih, yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyaksikan khotbah. Mari, saudara, mari kita harus mengerti bahwa Tuhan tuh melihat kehidupan kita setiap hari. Mari tundukkan kepala. Bapak mau berdoa buat setiap jemaat yang menyaksikan Tuhan, firman Tuhan hari ini. Bapak berdoa Tuhan dalam nama Yesus, biarlah hari-hari ini mereka mulai memuliakan nama Tuhan dengan menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang benar. Tidak terus hidupnya jatuh bangun, karena Engkau adalah Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti siapa kami, siapa jemaat Tuhan. Lawat Tuhan setiap jemaat yang hari-hari ini tidak mengalami banyak perubahan atau tantangan. Tuhan, kasihani mereka Tuhan. Bagi yang berdoa, mari dalam nama Yesus jamah setiap keluarga-keluarga Tuhan. Berdoa juga buat keluarga Andri Tuhan. Lawat Tuhan keluarganya, dan mengalami banyak perubahan, buah yang matang,
buah yang baik. Juga keluarga Pasimo Tuhan, Kau lawat dalam nama Yesus. Berdoa buat keluarga Joan Tuhan, dalam nama Yesus, lawat dimanapun berada Tuhan. Lawat juga Tuhan, Shalom Tuhan, Jojo ya Bapak, Exal Tuhan, berdoa dalam nama Yesus, lawat setiap mereka semuanya Tuhan. Siapapun jemaat yang mendengarkan yang tidak kami sebutkan namanya, jamah dalam nama Yesus, agar hari-hari mereka mengerti bahwa setiap hari kita mengalami mujizat. Semua bukan kebaikan seorang hamba Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Semua kebaikan karena kebaikan Bapa di surga, sehingga kami bisa mengalami namanya Tuhan, bisa menghirup udara yang segar, bisa melihat keluarga kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat setiap kami semua, bangsa negara kami Kau lawat, pulihkan Tuhan seluruh dunia Bapak dari COVID-19. Mari Tuhan sembuhkan Tuhan. Ampuni kami jika banyak kami salah Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami mengalami kerajaan Allah, kami mengalami kebenaran, kami mengalami damai sejahtera dalam nama Yesus Kristus dan sukacita oleh Roh Kudus ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus doa ini kami perlaskan demi puji hormat dan kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan.